Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai jurnal kami yang dimana berjudul Project Scope Management Sistem Informasi Bank Sampah. Nama kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Arijal Girsang dengan NIM 2195-20104. Dengan saya, Revenawati, NIM 219520084. Dengan saya, Niko Fajar Siti dengan NIM 219520088. Dengan saya, Angela Rika Lorenzi Lubis dengan NIM 2195285. Dengan saya, Trusta Barat dengan NIM 219520077. Yang pertama ada Plan Scope Management dengan inputannya ada Project Charter. Project Charternya bernama Sistem Informasi Bank Sampah Kota Makassar yang dimulai pada tanggal 1 April 2018 dan proyeknya selesai pada tanggal 31 Mei 2018 dan dimanajeri oleh Ahmad Rizali. Di sini di Project Charternya juga tertulis ada Project Description and Goals. Ada juga Scope Definition, dan juga kebutuhan fungsional, di mana penggunanya adalah user atau nasabah bank sampah. Ada nama fitur dan juga deskripsi. Ada juga kebutuhan fungsional, yaitu penggunanya ada administrator atau petugas bank sampah, ada nama fitur dan juga deskripsi. Kebutuhan fungsional, ada pengguna, root atau super user, atau dapat mengakses semua fitur. Ada kebutuhan non-fungsional, seperti contoh sistem menggunakan bahasa Indonesia, sistem mudah digunakan dan dipelajari, sistem cepat diakses, sistem memiliki ketampilan menarik, sistem aman digunakan, dan juga sistem dapat digunakan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Benefits atau keuntungannya ada dari sisi nasabah bank sampah dan juga dari sisi petugas bank sampah dan dari sisi pemilik bank sampah. Salah satu contoh dari sisi nasabah bank sampah yaitu lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai bank sampah. Dari sisi petugas bank sampah, salah satu contohnya adalah lebih mudah untuk mendaftarkan nasabah baru, dan dari sisi pemilik bank sampah, salah satu contohnya adalah lebih mengefektifkan waktu dan mengefisiensikan biaya. Ada juga project approach dengan salah satu contoh yaitu analisis kebutuhan pengguna, hardware, dan juga software yang akan diimplementasikan. Ada juga resiko, di mana salah satu contoh resikonya adalah terjadinya kebocoran data nasabah dan terjadi kepalsuan data akibat kesalahan administrator. Plan Scope Management di bagian tool dan teknik. Expert Judgment, System Analyze Division. Penambahan metode evolusioner pada aplikasi ini sangat cocok dikarenakan tidak perlu menganalisis kebutuhan-kebutuhan sistem dari awal. System Analyze hanya perlu mengembangkan pemikiran dan menganalisa produk dari kebutuhan stakeholder. Database Division. Metode evolusioner dipilih untuk pengembangan sistem jangka panjang dengan mengintegrasikan entitas database yang sudah ada. Ada alternative identification untuk mendukung rencana strategis tentang penerapan sistem informasi bank sampah Kota Makassar ke depannya. Dapat dikembangkan melalui metode evolusioner untuk mengantisipasi adanya menambahkan fitur-fitur tertentu pada aplikasi bank sampah Kota Makassar. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat dan tidak dapat diprediksi. Metode evolusioner memungkinkan pemerintah tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pembuatan aplikasi yang baru dengan algoritma yang sama. Pemerintah dapat menekan biaya pengeluaran dengan mengembangkan sistem yang lama menjadi sistem yang baru dengan menambahkan beberapa fitur-fitur yang diinginkan dengan algoritma yang sama. Ada juga Plan Scope Management di bagian output. Scope Management Plan. Melakukan komunikasi secara kolektif untuk mendapatkan data-data yang valid dari user sehingga dapat diterapkan dengan cepat dan tepat. Melakukan kontrol setiap langkah yang diimplementasikan, membuat laporan linear sehingga resiko dan masalah dapat dengan cepat dianalisis dan dituntaskan bersama. Baik, yang berikutnya yaitu collect requirement. Inputnya. Input di sini ada dua, yaitu Project Selection Criteria dan Historical Information. Project Selection Criteria yaitu sistem informasi bank sampah Kota Makassar termasuk dalam kriteria aplikasi berbasis desktop. Di aplikasi berbasis desktop dan hanya dapat diakses oleh komputer, laptop di tempat di mana bank sampah berada. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan biaya, keamanan, SDM,
dan kemudahan bagi nasabah bank sampah serta administrator bank sampah. Yang kedua, historical information. Sistem informasi bank sampah sebelumnya telah ada dengan penerapan sistem informasi berbasis website. Sistem informasi berbasis website digunakan untuk pengelolaan yang mencakup beberapa wilayah. Sedangkan sistem informasi berbasis desktop digunakan untuk pengelolaan yang hanya mencakup wilayah yang kecil. Sistem informasi berbasis website juga belum efektif untuk anggaran keuangan yang kecil serta faktor keamanan maintenance. Jaringan GUI dan SDM juga menjadi pertimbangan mengapa perlu adanya sistem informasi bank sampah dibuat berbasis desktop. Pada dasarnya, penerapan sistem informasi website akan diimplementasikan pada sistem informasi berbasis desktop. Database dan algoritma yang digunakan oleh keduanya pada dasarnya sama. Tools dan requirement, as per Duxman, analisis division untuk mengefektifkan aplikasi digunakan dengan metode observasi dan metode wawancara untuk mendapatkan kebutuhan dasar sistem sesuai dengan keinginan pengguna dan masyarakat. Database atau network division. Sistem informasi bank sampah Kota Makassar akan mengintegrasikan beberapa entitas database sehingga pengguna tabel dapat diefektifkan. Graphic Design Division. Sistem informasi bank sampah Kota Makassar menggunakan aplikasi CorelDRAW X4 dan Photoshop CS8 untuk mengatur desain tata letak dan user interface-nya. Hal ini karena aplikasi ini berbasis desktop, sehingga penerapan desain dapat diterjemahkan oleh pengguna. Selain itu, mempertimbangkan sumber daya manusia yang dimiliki. Programming Division. Sistem informasi bank sampah dibangun atas NetBeans versi 8.0 dengan bahasa pemrograman Java karena sifatnya aplikasi berbasis desktop dapat menimbang sumber daya manusia yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu output, constraint. Sistem informasi bank sampah berbasis desktop. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java dan dibangun pada aplikasi NetBeans versi 8.0 serta menggunakan database MySQL. Aplikasi hanya dibuat dan dikembangkan untuk platform Microsoft Windows. Aplikasi dapat berjalan jika Windows telah menggunakan Java Runtime Environment atau JRE. Nasabah tidak dapat melakukan transaksi debit karena kredit secara mandiri. Petugas hanya dapat mengakses fitur yang ditentukan oleh root. Assumption. Survei dan pengerjaan proyek dilakukan selama 3 bulan dengan estimasi 3 bulan yang terdiri dari 12 minggu. 1 minggu terdiri dari 5 hari atau Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Dan 1 hari terdiri dari 8 jam kerja. Proyek ini dapat dikerjakan tepat waktu dengan mengukur kemampuan sumber daya manusia, dan seharusnya aplikasi ini mudah diakses, memiliki tampilan yang menarik, dan digunakan 24 jam dalam sehari, dan mudah dipelajari, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat atau nasabah bank sampah, serta menjawab kebutuhan bank sampah itu sendiri. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian define scope ada bagian input yaitu assumption atau asumsi, survei dan pengerjaan proyek dilakukan selama 3 bulan dengan estimasi 3 bulan yang terdiri dari 12 minggu. 1 minggu terdiri dari 5 hari, Sabtu dan Minggu tidak dihitung, dan 1 hari terdiri dari 8 jam kerja. Proyek ini dapat dikerjakan tepat waktu dengan mengukur kemampuan sumber daya manusia. Seharusnya aplikasi ini mudah diakses, memiliki tampilan yang menarik, dapat digunakan 24 jam dalam sehari dan mudah dipelajari, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat atau nasabah bank sampah serta menjawab kebutuhan bank sampah itu sendiri. Historical information, sistem informasi bank sampah sebelumnya telah ada dengan penerapan sistem informasi berbasis website. Sistem informasi berbasis website digunakan untuk pengelolaan yang mencakup beberapa wilayah. Sedangkan sistem informasi berbasis desktop digunakan untuk pengelolaan yang hanya mencakup wilayah yang kecil. Sistem informasi berbasis website juga belum efektif untuk anggaran keuangan yang kecil serta faktor keamanan, maintenance, jaringan, GUI, dan SDM. Juga menjadi pertimbangan mengapa perlunya informasi bank sampah dibuat berbasis desktop. Pada dasar penerapan,
Sistem informasi website akan diimplementasikan pada sistem informasi berbasis desktop. Database dan algoritma yang digunakan oleh keduanya pada dasarnya sama. Slide selanjutnya. Pada bagian tool and teknik, survei dan pengerjaan proyek dilakukan selama 3 bulan dengan estimasi 3 bulan yang terdiri dari 12 minggu. 1 minggu terdiri dari 5 hari, Sabtu dan Minggu tidak dihitung, dan 1 hari terdiri dari 8 jam kerja. Proyek ini dapat dikerjakan tepat waktu dengan mengukur kemampuan sumber daya manusia. Seharusnya aplikasi ini mudah diakses, memiliki tampilan yang menarik, dapat digunakan 24 jam dalam sehari, dan mudah dipelajari, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat atau nasabah bank sampah, serta menjawab kebutuhan bank sampah itu sendiri. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Scopes verification. Yang pertama itu ada workshop result. Yang pertama itu ada jenis pertemuan pembukaan. Agendanya membahas rencana kerja dengan mengacu kepada rencana manajemen proyek. Waktunya itu sekali saat eksekusi proyek pertama kali. Tanggung jawabnya ada manajer proyek, partisipasinya seluruh anggota tim proyek, masukan, rencana manajemen proyek, keluaran, catatan pertemuan atau MOM, dan rencana kerja. Yang kedua, pertemuan tim proyek. Agendanya membahas review status dan kemajuan proyek dengan mengacu ke rencana manajemen proyek, membahas rencana kerja berikutnya. Waktu reguler, tanggung jawab manajer proyek, partisipan, seluruh tim proyek, masukan, rencana manajemen proyek, laporan kemajuan kerja, atau project progress report, dan kelengkapannya form atau catatan permintaan perubahan, keluarannya MOM dan rencana kerja, laporan kemajuan kerja yang disetujui. Yang ketiga, ada pertemuan penutupan. Agendanya transfer pengetahuan, membahas serah terima proyek, waktunya sekali menjelang penutupan proyek, penanggung jawabnya manajer proyek, partisipan seluruh anggota proyek, masukan rencana kerja, laporan kemajuan kerja, keluarannya MOM dan rencana kerja yang diperbarui. Yang kedua ada product documentation, jenis pelaporan. Pelaporan pertama itu ada laporan kemajuan proyek atau project progress report. Itemnya status, work progress, detail achievement, deliverable, and milestone, dasar permintaan perubahan, waktu, mingguan, setiap hari Senin, tanggung jawab, manajer proyek, distribusi seluruh anggota proyek, masukan tim rapat, form permintaan perubahan, daftar permintaan perubahan, keluaran laporan kemajuan proyek atau project progress report. Yang kedua ada status acara atau agenda pertemuan atau status meeting agenda. Itemnya undangan pertemuan, usulan acara atau agenda, pekerjaan yang belum diselesaikan, dan permintaan. Waktunya mingguan, dikirim minimal 1 hari sebelum pertemuan tim proyek, tanggung jawab manajer proyek, distribusi seluruh anggota tim, masukan tim rapat, form atau catatan permintaan perubahan, keluaran, status acara pertemuan, status meeting agenda. Yang ketiga ada pertemuan, catatan pertemuan atau minutes of meeting. Itemnya agenda, isu yang dibahas, rencana kerja, tanggal target, waktu setiap pertemuan, regular, adopt, tanggung jawab manajer proyek dan tim, distribusi pihak-pihak terkait, dan peserta pertemuan atau rapat, masukan pertemuan atau rapat, keluaran, catatan rapat atau MOM, dan rencana kerja.
Di sini bisa kita lihat daftar dari tool and teknik. Outputnya ada formal accept, dapat kita lihat di sini. Di variable name ada stockholder analysis, project karakter, work breakdown structure. Selanjutnya ada WBS work breakdown structure dengan project title project Sistem Informasi Bank Sampah Kota Makassar, Project Manager Ahmad Rijali, Company kelompok 2 TI 64, date start 1 April 2018, finish 30 Juni 2018. Dan inilah adalah aktivitas dari WBS-nya. Selanjutnya, dengan output project title Sistem Informasi Bank Sampah Kota Makassar, Project Manager Ahmad Rijali, Company kelompok 2 TI 64, date start 1 April 2018, finish 30 Juni 2018, dan inilah hasil aktivitasnya. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Rijal. Oke, baik. Kita masuk ke dalam scope control, yang dimana bagian pertama itu adalah input, baru performance reports. Di sini ada nama fungsi, level pengujian, dan deskripsi. Yang pertama adalah data nasabah, yang mana level pengujiannya 100% dapat berjalan dengan baik. Deskripsinya pengelolaan database nasabah dapat dilakukan oleh administrator yang diberikan hak akses untuk melihat, menghapus, mengedit, dan menambah nasabah baru pada bank sampah. Baru yang kedua, data admin petugas bank sampah 100% dapat berjalan dengan baik, di mana deskripsinya pengelolaan data admin petugas bank sampah yang dapat dilihat, ditambah, diedit, dan dihapus. Poin ketiga, manajemen harga sampah, level pengujian 100% dapat berjalan dengan baik, di mana deskripsinya pengelolaan daftar harga sampah terkini yang dapat dilihat, ditambah, diedit, dan dihapus. Baru transaksi debit dan kredit, level pengujiannya 100%, deskripsinya sistem dapat melakukan penjumlahan otomatis dengan operator alat metrika pada pengelolaan debit dan kredit saldo nasabah. Baru yang kelima, buku besar administrasi berjalan dengan baik, yang dimana deskripsinya admin dapat mencetak riwayat transaksi bulanan dan taruhan nasabah Bank Sampah Kota Makassar. Laporan 100% dapat berjalan dengan baik, melihat dan mencetak laporan transaksi berdasarkan tanggal NIK, nama, kode barang, nama barang, harga barang, debit, kredit, dan admin. Lalu poin account dapat berjalan dengan baik, deskripsinya pengelolaan akun pengguna sistem untuk level root dan administrasi. Pengelolaan informasi tentang klasifikasi dan mekanisme bank sampah Kota Makassar. Baik, selanjutnya. Baik, kita masuk dalam input, yaitu bagian pertama, scope management plan, yang dimana melakukan komunikasi secara kolektif untuk mendapatkan data-data yang valid dari user sehingga dapat diterapkan dengan cepat dan tepat. Melakukan kontrol setiap langkah yang diimplementasikan, membuat laporan linear sehingga risiko dan masalah dapat dengan cepat dianalisis dan dituntaskan bersama. Selanjutnya. Baik, kita masuk dalam tool and techniques. Pada bagian pertama, scope change control system, yaitu di mana project manager dan tim proyek akan bekerja sama untuk mengontrol scope proyek. Tim proyek akan menggunakan WBS dan dokumen scope management plan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengembangan sistem informasi bank sampah di Kota Makassar. Lalu pada bagian kedua, performance measurements, yaitu jika terdapat perubahan ruang lingkup, maka prosedur perubahan ruang lingkup harus dipatuhi oleh semua elemen proyek. Semua permintaan perubahan ruang lingkup harus diserahkan kepada project manager untuk dikaji dan dievaluasi. Setelah itu, perubahan yang telah disetujui akan dikomunikasikan kepada tim proyek dan
stakeholder terkait. Lalu pada bagian ketiga, editorial planning, yaitu menguraikan kembali prosedur perubahan scope. Baik, selanjutnya. Kita masuk pada output. Yang pertama, scope change, yaitu project dan tim proyek membuat proposal perubahan scope secara rinci dan detail untuk diserahkan kepada stakeholder proyek. Project manager akan merancang pertemuan dengan stakeholder proyek untuk membicarakan perubahan scope yang diajukan. Jika stakeholder setuju dengan proposal perubahan scope yang diajukan, maka perubahan scope akan dilakukan dan proses pengembangan proyek akan dilanjutkan dengan scope yang baru. Dan jika perubahan scope dilaksanakan, maka tim proyek akan melakukan pembaruan terhadap seluruh dokumen dan sistem sesuai dengan proposal perubahan. Lalu pada bagian kedua, corrective action, yaitu mendeskripsikan kembali ruang lingkup proyek, melakukan perencanaan proyek, work breakdown atau WBS, menyusun estimasi biaya dan waktu, menyusun pembuatan SDM, dan mempelajari informasi historis. Pada bagian ketiga, listen and learn it, yaitu permasalahan dalam menyusun ruang lingkup proyek yang seharusnya dapat didokumentasikan untuk acuan informasi historis. Untuk membangun ruang lingkup proyek yang dibutuhkan secara lain dan rencana baru untuk mengantisipasi pengerjaan skop yang tidak sesuai dengan arahan stakeholder dan project manager. Baik, slide selanjutnya. Baik, demikian presentasi kami mengenai jurnal yang kami dapat. Jika ada kesalahan, tolong maafkan. Terima kasih.